Jatah dalam kasih Tuhan. Semua saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Percayalah, Tuhan Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi setiap kebutuhan saudaraku. Baik, sebelum kita menyatu dengan renungan atau firman Tuhan hari ini, baik kita berserah diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian yang kami lakukan sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita kuat dan tabah di dalam menjalani masa kehidupan kita. Kuatkan imanmu. Mana dogma partotion hodo rajaku, hodo ahli Tuhan, anggotaku di parmahan Tuhan. Semoga berkenan untuk kita.
dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 5 Mei 2025. Pada surat Rasul Paulus kepada jemaat Rom 1 ayat 20, demikian dikatakan di sana. Sebab apa yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat. Doa kami beserta saudara. Selamat ulang tahun bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati. Saudara yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan selamat merayakan ulang tahun perkawinan. Sukses bahagia bersama anak cucu, diberkati Tuhan Yesus. Bagi saudaraku yang sangat pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang, kami berdoa untuk saudara. Jangan putus asa, jangan menyesal, jangan menjauh dari Tuhan. Ketahuilah, Tuhan akan datang melawat saudara, menghampiri dan menjamah tubuh saudara. Saudara pasti sembuh di dalam Dia, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus, kata orang bijak, jangan pernah berdalih untuk sebuah pekerjaan yang baik. Jangan pernah menolak sebuah hal yang baik di mata Tuhan. Tapi ketika ada kesempatan bagimu, lakukanlah yang baik. Bukan hanya sekali atau dua kali, tapi berkali-kali dan terus-menerus selama kita hidup di dunia ini. Ketahuilah, setiap orang melakukan yang baik, Tuhan menyiapkan yang terbaik baginya di hari kelak. Bukan di dunia ini. Sebab dunia ini hanya temporer, tidak ada kekal di sini. Semuanya hanya sementara. Tapi nanti di tempat kemuliaannya, tata kerajaan Tuhan, di surga kemuliaan itu, kita akan tiba dan merayakan kemenangan, ketenangan, kebahagiaan yang tiada taranya. Maka saudara harus berusaha untuk tiba di sana, dan jangan pernah berdalih untuk tidak bisa tiba ke sana. Saudara bisa meraih apapun di dunia ini dengan satu dasar: percaya pada Kristus dan lakukan perintahnya. Jangan punya alasan, apalagi ketika Yesus memanggil saudara, apalagi ketika Tuhan meminta saudara untuk sebuah kebaikan. Sejak dunia diciptakan, Allah selalu berpesan agar manusia pertama hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, dan jangan sekali memberontak daripadanya atau melakukan dosa maupun kejahatan. Ya, tapi manusia tidak bisa menguasai diri. Manusia mau tenang dan hidup bersenang-senang. Mereka lupakan Tuhan. Sudah diberikan yang satu, mau cari yang lain. Tiada kepuasan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Sebab mereka akhirnya memakan buah pohon terlarang di Taman Firdaus. Hanya satu saja Tuhan pesankan. Manusia tidak bisa mempertahankan atau melakukannya. Semua terjadi hanya kesombongan, kerakusan, keinginan, kepuasan manusia, kenikmatan, hawa nafsu. Mereka lupakan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum manusia itu, mengusirnya dari taman bahagia atau Taman Firdaus. Saudara, sekarang kita waktunya untuk percaya pada Kristus yang telah menebus kita, membawa kita pada keselamatan yang sempurna, mengingatkan kita untuk selalu berkarya jika tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, gereja, bangsa, terlebih di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengingatkan kita, dengarkanlah, hai manusia, semua, dengarlah Tuhan. Jangan tulikan hatimu, tulikan pikiranmu, dan kau tulikan telingamu pada Tuhan. Jangan, tapi ingatlah, kita sebagai ciptaan Tuhan yang telah dianugerahkan kebahagiaan, pikiran yang terang, harus benar-benar mau membuka hati untuk Tuhan dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Seberapa lama kita di dunia ini? Tidaklah lama, paling tidak cukup 80, paling tinggal 89 tahun 100. Lebih dari itu, kita akan dipanggil ke alam baka. Apakah saudara bisa mempertanggungjawabkan kelak apa yang saudara lakukan di dunia ini? Kalau hanya kejahatan dan dosa-dosa, apakah saudara layak ditempatkan ke
ke surga atau tempat kebahagiaan itu? Saya kira tidak. Tuhan malah marah menghitung dosa-dosa kita sejak lahir sampai sekarang. Tuhan geleng kepala, mengapa manusia cenderung meninggalkan aku? Mengapa manusia berdosa? Mengapa engkau melakukan pemberontakan? Padahal telah kuberikan segala sesuatu bagimu. Hai manusia, sadarlah, kita semua harus sadar siapakah kita di hadapan Tuhan. Mari kita semuanya datang pada Kristus. Jangan punya alasan atau berdalih. Bila kita mau, datanglah pada Tuhan setiap waktu. Kobarkanlah semangatmu untuk kemuliaan Tuhan. Sukses bahagia bersama saudara-saudaraku. Tuhan berkati, diberikan rezeki bagimu hari ini. Rejoice for in the Lord. Terima kasih Tuhan. Bila dengan firman-Mu hari ini kami dikuatkan dan kami merasakan dan mendapatkan kuasa dari-Mu serta kekuatan dalam nama Yesus. Amin. Bagi selain bersama Tuhan.